Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kenaikan titik didih larutan atau dilambangkan dengan delta TB. Dilihat dari ilustrasi gambar, di sini saya memberikan gambar merebus air. Gambar pertama yaitu merebus air, gambar kedua air yang sudah kita campur dengan sayur atau merebus sayur. Jadi di sini perbedaannya, yang pertama hanya ada pelarut saja. Gambar pertama merupakan pelarut saja dan pelarutnya adalah air. Gambar kedua, pelarut ini sudah dicampur dengan zat terlarut. Jadi kita anggap di sini adalah sayur. Nah, berdasarkan kedua ilustrasi ini, kira-kira titik didihnya berbeda atau tidak dari kedua gambar tersebut. Nah, sekarang kita lihat titik didih dari air itu berapa. Nah, titik didih air pada umumnya adalah 100 derajat Celcius. Sementara titik didih dari air atau pelarut yang sudah dicampur dengan zat terlarut yaitu di atas 100 derajat Celcius. Berarti dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendidih karena mencapai lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, selisih inilah yang disebut dengan kenaikan titik didih, yaitu kenaikan titik didih dari pelarut saja dengan pelarut yang sudah dicampurkan dengan zat terlarut. Sehingga rumus dari kenaikan titik didih larutan atau delta TB adalah delta TB sama dengan titik didih larutan. Larutan itu maksudnya pelarut yang sudah ditambahkan zat terlarut ya. Jadi nilai titik didihnya sudah di atas 100 derajat Celcius, kemudian dikurang dengan titik didih pelarut. Jadi kenaikan titik didih sama dengan selisih dari titik didih larutan dikurang dengan titik didih dari pelarut saja. Nah, di sini bisa kita lihat untuk grafik PT larutan dan pelarut untuk titik didih atau kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, garis putus-putus di sini merupakan titik didih pelarut. Kemudian garis yang lurus tanpa putus-putus ini adalah titik didih larutan. Dari grafik atau dari diagram terlihat perbedaan titik didih antara pelarut dengan larutan. Jadi titik didih pelarut di sini lebih cepat mendidih daripada titik didih pada larutan. Jadi selisih titik didih inilah yang disebut dengan delta TB atau kenaikan titik didih larutan. Suhu ketika tekanan uap di atas permukaan zat cair sama dengan tekanan udara luar disebut dengan titik didih. Besarnya kenaikan suhu itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih atau delta TB. Besarnya kenaikan titik didih larutan merupakan hasil kali antara tetapan kenaikan titik didih molal atau Kb dengan konsentrasi molal atau M. Konsentrasi molal ini sama dengan molalitas dari larutan atau dinyatakan sebagai berikut. Delta TB sama dengan Kb dikali dengan M. Titik didih larutan merupakan titik didih pelarut ditambah dengan besarnya kenaikan titik didih. Nah, di sini titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut ditambah dengan kenaikan titik didih larutan. Oleh karena molalitas larutan dirumuskan dengan M atau molalitas sama dengan mol per kilogram pelarut, maka delta TB sama dengan Kb dikali M atau delta TB sama dengan Kb dikali mol per kilogram pelarut. Delta TB sama dengan kenaikan titik didih molal, Kb tetapan kenaikan titik didih molal dengan satuan derajat Celcius per molalitas.
Dari diagram, coba diperhatikan perbedaan antara air benzena, kamfer, karbon tetraklorida, karbon disulfida. Air memiliki Kb 0,52 derajat Celcius per molar. Benzena 2,53 derajat Celcius per molar. Kamfer 5,95, karbon tetraklorida 5,03, karbon disulfida 2,34, dan seterusnya. Jadi ini adalah data Kb beberapa pelarut. Nilai Kb untuk air adalah 0,5 derajat Celcius per molar. Artinya atau maknanya, jika di dalam air terlarut sebanyak 1 molar zat apa saja, maka titik didih air akan naik sebesar 0,5 derajat Celcius. Jadi tolong diperhatikan, ini satuan Kb itu adalah derajat Celcius per molar. Jadi setiap 1 molar suhu air akan naik sebesar 0,52. Jadi tambahan 1 molar zat terlarut. Jika di dalam air terlarut ditambahkan sebanyak 2 molar zat apa saja, maka titik didih air naik sebesar 1,04. Dari mana 1,04? Yaitu dari 2 molar dikali dengan 0,52, yaitu 1,04 derajat Celcius. Serta jika di dalam air terlarut 0,5 molar zat apa saja, artinya titik didih air akan naik sebesar 0,28. Nah, dari mana 0,26 derajat Celcius? Yaitu dari molaritas dikali dengan Kb, yaitu 0,5 dikali dengan 0,52. Maka titik didih airnya sebesar 0,26 derajat Celcius dan seterusnya. Jadi, titik didih pelarut itu tergantung dari berapa molar zat yang ditambahkan ke dalam pelarut. Misalnya pada air Kb-nya 0,52. Apabila zat yang ditambahkan sebanyak 2 molar, maka titik didihnya akan naik sebesar 0,52 dikali 2. Jadi di sini Kb itu adalah satuannya dalam derajat Celcius per molar. Nah, tolong diperhatikan lagi diagram perhitungan titik didih larutan. Misalnya yang pertama air sebagai pelarut, titik didih air yaitu sebesar 100 derajat Celcius. Nilai Kb-nya 0,52. Konsentrasi zat terlarutnya sebesar 1 molar. Kemudian kenaikan titik didihnya berarti 1 molar dikali 0,52, yaitu sebesar 0,52. Sehingga titik didih larutan maksudnya setelah ditambahkan zat terlarut yang ini. Zat terlarutnya ditambahkan sebanyak 1 molar, sehingga titik didih larutan sebesar 100,52. Nah, yang kedua, misalnya benzena. Benzena titik didihnya 80 derajat Celcius. Kemudian nilai Kb-nya 2,53. Apabila ditambahkan zat terlarut ke dalam benzena sebesar 2 molar, maka kenaikan titik didihnya sebesar 5,06. Dari mana 5,06? Yaitu 2 molar dikali dengan 2,53, yaitu sebesar 5,06. Berarti kenaikan titik didihnya pada larutan tersebut yaitu 5,06. Sehingga titik didih total larutannya yaitu 85,06. Karena tadi pelarut saja atau benzenanya saja titik didih 80 derajat Celcius. Apabila ditambahkan zat terlarut, maka kenaikannya nanti sebesar 5,06. Sehingga titik didih total pada larutan setelah ditambahkan zat terlarut yaitu 85,06. Begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya kloroform.
Titik didihnya 61 derajat, nilai Kb 3,63, kemudian konsentrasi zat larut 0,5, maka ketemu kenaikan titik didih 0,5 dikali 3,63, yaitu 1,81. Maka titik didih total untuk larutannya sebesar 62,81. Jadi rumusnya itu ini titik didih dilambangkan dengan Tb, yaitu titik didih pelarut, kemudian nilai Kb, konsentrasi zat larut dilambangkan dengan molalitas, kenaikan titik didih yaitu M dikali dengan Kb. Kemudian titik didih larutannya yaitu titik didih pelarut ditambah delta Tb atau kenaikan titik didih larutan. Nah, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal. 15 gram urea atau CONH2 dua kali dengan MR60 dilarutkan dalam 500 gram air. Jika Kb air sama dengan 0,513, maka tentukan A. Kenaikan titik didih larutan urea. B. Titik didih larutan urea jika air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi kenaikan titik didih larutan urea berarti delta Tb, kemudian titik didih larutan berarti Tb larutan. Maka kita jawab, diketahui massa ureanya di sini 15 gram, kemudian massa MR urea 60, massa airnya 500 gram atau 0,5 kg. Kemudian Kb airnya 0,513. Jadi tolong diperhatikan di sini, tentukan terlebih dahulu mana pelarut dan mana zat terlarut. Ini sudah jelas ya, dilarutkan dalam air berarti pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah urea. Yang ditanya adalah delta Tb, kemudian B adalah Tb larutan urea atau titik didih larutan urea. Ya, sekarang kita jawab. Yang pertama kita cari adalah mol dari urea. Yaitu kemarin kita sudah pernah hitung mol urea, yaitu rumusnya massa urea dibagi dengan MR urea, yaitu 0,25 mol. Kemudian yang kedua, kita hitung molalitas urea, yaitu mol urea dibagi dengan kilogram pelarutnya. Nah, pelarut di sini adalah kilogram dari air, sama dengan 0,25 mol urea dibagi dengan 0,5 kg air, yaitu 0,5 molal. Nah, sekarang kita coba menjawab yang A. Kenaikan titik didih larutan atau delta Tb sama dengan Kb dikali M. Kb-nya sudah diketahui tadi di soal 0,513 dikali 0,5 molal, yaitu 0,2565 derajat Celcius. Maka ini adalah kenaikan titik didihnya, kenaikan suhu titik didih larutan. Kemudian yang B adalah titik didih larutan urea. Maka titik didih itu delta Tb sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih dari pelarut. Karena yang ditanya titik didih larutan, maka titik didih pelarut ditambah delta Tb. Titik didih air atau pelarut itu adalah 100 derajat Celcius. Ditambah delta Tb, ini delta Tb-nya yang ini, 0,2565 derajat Celcius. Maka titik didih larutan secara keseluruhan yaitu 100,2565 derajat Celcius. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.